in. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lagu pertama kita mau bernyanyi lagu nomor 50. Hitung berkatmu. Lagu selanjutnya kita mau bernyanyi lagu nomor 64. Inilah dunia Bapa.
Tuhan, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran firman Tuhan. Kali ini dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat 8 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum kita mulai membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha tinggi, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami untuk belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami, anak-anak di rumah, dapat belajar firman-Mu. Kami mohon agar pertama-tama dosa-dosa kami dihapus dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat mencintai Engkau melalui firman-Mu. Jadikanlah kami orang yang dapat mengerti firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan juga melakukan bahkan memberitakan firman-Mu, khususnya Injil Tuhan Yesus, kepada orang yang belum percaya, baik itu di rumah kami maupun di tempat-tempat lain. Ya Bapa, kami mohon doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah belajar dari Laus Pipit, gereja di Efesus. Nah, kalau kita masih ingat ya, kitab Wahyu itu terdiri dari 22 pasal. Nah, bagaimana mengingatnya? Pernah saya katakan, pasal 1 itu bagaimana Tuhan Yesus ya memberikan wahyu-Nya kepada Rasul Yohanes. Nah, sedangkan di pasal 2 dan 3 itu Rasul Yohanes mengikuti perintah Tuhan Yesus, mengirimkan ya 7 surat kepada 7 gereja ya, di Asia Kecil atau di Asia. Jadi gereja-gereja itu di Turki ya, tetapi sekarang ya, tinggal puing-puing ya, sudah tidak ada lagi gereja-gereja yang seperti dicantumkan dalam ya, kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Nah, untuk gampang mengingatnya, ketujuh gereja ini saya sudah pernah ya mengajarkan di sekolah Alkitab dengan singkatan ES ya, seperti S ya. Kalau kita makan es krim ya, ya ingat ini 7 gereja S. Kemudian PTS, apa itu PTS ya? Kalau anak-anak sudah sekolah sampai sudah mau kuliah, nah bisa masuk PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Kalau PTS itu adalah perguruan tinggi swasta. Karena di Indonesia lebih banyak perguruan tinggi swasta daripada negeri. Kemudian yang terakhir adalah FL ya. Jadi ES, PTS, FL. Nah, Efesus ya, kota yang paling besar. Nah, dari gereja Efesus inilah gereja-gereja yang lain tuh berdiri ya. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 19 ya, Rasul Paulus melayani di kota Efesus ya, kota yang paling besar yang sudah dipelajari. Nah, kemudian gereja yang kedua itu bukan di kota Efesus tapi di kota Smyrna. Ya, jadi seperti pergerakan jarum jam ke atas begini. Anak-anak ya, Efesus, Smyrna, nah PTS apa? Pergamus, T, Tiatira, S, Sardis, karena ada 2 yang S ya, Smyrna dan Sardis. Yang terakhir, Philadelphia dan Laodikia. Nah, Laodikia ini dekat dengan kota yang bernama Kolose. Ya, di dalam ya, surat perjanjian baru ada surat yang bernama Kolose. Nah, sekarang surat Tuhan Yesus kepada gereja. Ya, gereja, apa itu gereja? Gereja itu adalah orang-orang percaya yang dipanggil ya oleh Tuhan Yesus untuk bertobat melalui Injil Tuhan Yesus, sehingga mereka meninggalkan dosa karena percaya bahwa darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari ya bisa menghapus dosa, karena Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kamu dan dosa-dosa saya. Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa. Yang kedua, mereka juga percaya Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi dia dikuburkan selama 3 hari. Ya, Jumat dia mati, langsung dikubur sudah 1 hari. Sabtu hari kedua
minggu hari ketiga. Makanya Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus disebut hari Tuhan pada hari Minggu. Jadi mereka sudah percaya Kristus Yesus sudah mati, kemudian sudah dikubur. Yang ketiga, pada hari ketiga Kristus Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Ya, jadi kuburnya hanya dipakai selama 3 hari. Makanya di hari Minggu setiap kalender itu diwarnai dengan warna merah. Itu menandakan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan juga bagaimana gereja itu bisa meninggalkan dosa. Karena dosa itu kalau begitu mengikat manusia, tanpa adanya darah Yesus yang mengalir di atas bukit Kalvari atau Golgota. Bukit ini disebut Kalvari Golgota. Kalvari itu bahasa Latin, Golgota itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Artinya tengkorak. Bukit ini kalau dilihat dari tempat yang jauh itu seperti tulang tengkorak manusia. Ada 2 matanya, ada lubang hidungnya, kemudian juga ada seperti mulut. Kalau dari jauh saya pernah melihat bukit ini di kota Yerusalem, itu persis dengan tengkorak, makanya dinamakan bukit tengkorak. Nah, jadi Yesus disalibkan di situ. Kemudian Yesus dikubur di dalam gua batu dan dia sudah bangkit dari kematian. Nah, kita akan belajar dari surat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja-gerejanya? Karena di kota itu terdapat kumpulan orang yang sudah percaya Yesus. Nah, mereka bertemu pada hari kebangkitan Yesus hari Minggu, bukan seperti kita sekarang ini. Sekarang ada gereja, tapi sekarang kan anak-anak tidak bisa bertemu di gereja. Kebanyakan dapat mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Nah, jadi pada saat itu mereka bertemu di rumah-rumah. Jadi gereja mereka di mana? Di rumah-rumah. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau ada 2 atau 3 orang yang sudah percaya Yesus bertemu di dalam nama Yesus, jadi roh Tuhan Yesus hadir di situ. Nah, seperti sekarang kalau di rumah anak-anak ada teman-teman yang lain, jangan sampai mendengarkan ataupun menonton video ini sendirian. Ajaklah kawan-kawan supaya kalau orang bertemu 2 atau 3 dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir di situ. Jadi jangan lupa 7 gerejanya apa? ES, PTS, FL Efesus, Smyrna, P, Pergamus, T, Tiatira, S, Sardis, Philadelphia, F, dan L, Laodikia yang dekat dengan kota Kolose. Nah, sekarang kita akan belajar surat Tuhan Yesus kepada gereja di Smyrna. Ayat 8 dari pasal 2. Dan tuliskanlah, demikian perintah Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes putra Zebedius kepada malaikat. Nah, malaikat di sini sudah dijelaskan oleh Laus Pipit, itu adalah gembala sidang gereja di Smyrna. Kata gereja itu eklesia. Ek itu keluar. Eklesia itu dipanggil dipanggil keluar dari apa? Dari dosa. Bagaimana kita bisa dibebaskan dari dosa? Itu karena kita percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 19 dan seterusnya, tidak ada kota Smyrna yang disebut. Kemungkinannya gereja Smyrna ini berdiri karena rekan-rekan Rasul Paulus itu mengabarkan Injil dari kota Efesus ke kota Smyrna. Apa arti nama Smyrna? Nah, dari bahasa Ibrani itu terjemahan dari kata mur Masih ingat dalam kitab Injil Matius pasal 2 di mana orang Majus memberikan kepada Tuhan Yesus 3 persembahan yang sangat berharga, yaitu emas melambangkan Yesus Raja, kemenyan melambangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan, mur yang melambangkan ini adalah rempah yang getahnya itu berbau wangi untuk hadiah untuk parfum, tetapi juga untuk orang yang mati Masih ingat waktu Tuhan Yesus mati, jadi Nikodemus itu membawa mur yang beratnya itu 50 kati untuk melapisi tubuh Yesus supaya jangan sampai bau. Nah, itulah mur gunanya mur bisa untuk minyak wangi atau untuk membuat mayat itu tidak berbau. Nah, kita lihat di sini Smyrna. Nah, gereja ini berada di kota yang bernama Smyrna, artinya mur. Bagaimana mur ini bisa diperoleh manusia? Yaitu tumbuhannya
itu ada getah. Kemudian tumbuhannya itu digencet sehingga getahnya keluar ya. Masih ingat ya kalau kita beli ya air tebu, itu tebu ya, batang tebu dilewatkan mesin penggiling ya, begitu lewat ya, tebu yang bulat itu menjadi gepeng ya, dan air tebunya keluar. Nah, kira-kira begitu loh. Artinya ya, kota Smyrna ini nanti akan melambangkan ya, gereja di Smyrna itu kondisinya seperti apa. Nah, Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja di Smyrna melalui Rasul Yohanes. Nah, pada zaman dulu kalau menulis surat, siapa yang menulis surat itu selalu memperkenalkan dirinya lebih dulu. Tidak seperti zaman sekarang ya. Kalau ada surat seperti surat keputusan presiden ya, nama dari presiden itu diletakkan paling belakang loh. Setelah suratnya selesai, baru namanya siapa, kemudian Presiden Republik Indonesia, dia tanda tangan di situ. Kalau zaman dulu, ya, surat dalam bahasa Yunani itu pengirim suratnya menyebutkan dirinya lebih dulu. Nah, siapa di sini Tuhan Yesus yang menyebutkan dirinya? Di sini dia tidak sebut namanya, tapi dia menyebut gelarnya. Tuhan Yesus itu ya, namanya Yesus. Tapi gelarnya, begitu banyak ya. Gelar yang jangan kamu yang tidak tahu, itu Kristus. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Nah, gelar dari Yesus, dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan ya, karena Allah itu satu, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yehova dalam bahasa Ibraninya. Roh Kudus juga adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, ini adalah firman. Nah, firman, perkataannya dari yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita periksa di Perjanjian Lama, gelar Allah atau gelar Tuhan yang awal dan yang akhir itu dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 4, pasal yang ke-44 kitab Yesaya, dan pasal ke-48 ini gelar dari Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kita tahu Tuhan Yesus bukan hanya manusia yang sudah mati dan bangkit dari kematian untuk kita karena dosa kita, tapi dia juga adalah Allah loh yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Ya, gelar yang dipakai di sini adalah yang pertama dan yang terakhir. Ya, yang pertama dan yang terakhir. Nah, di dalam Alkitab ya, tidak kurang dari 365 nama-nama dan gelar-gelar dari Allah. Kalau adik-adik yang mau tahu, gereja kita sudah 2 kali ya mengeluarkan kalender dengan nama-nama dan gelar-gelar ya dari Allah kita, terutama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian gelar yang kedua, yang telah mati. Wah, kok telah mati? Dia tidak berdosa kok bisa mati? Iya, dia mati karena pertama dia rela mati. Kalau dia tidak rela mati, orang tidak bisa menyalibkan Yesus. Yang kedua, dia tidak berdosa. Kenapa bisa mati? Karena dia mati demi dosamu dan dosa saya. Anak-anak pernah nakal kan? Nah, itu dosa loh. Pernah marah dengan teman kan? Berbicara yang tidak baik, membantah orang tua, itu dosa. Dan dosa itu akibatnya adalah mati. Tapi Yesus tidak berdosa, dia mati untuk dosa kita. Dan hidup kembali. Ini yang luar biasa. Kalau orang hidup kembali hanya dicatat di Alkitab, di Perjanjian Lama, di zaman Elia, di zaman Elisa sudah mati. Tapi Tuhan ya yang memberikan nafas, yang mencabut nafas ya, memerintahkan roh orang yang mati itu kembali kepada orang yang mati, sehingga orang yang mati itu hidup loh. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus juga 3 kali dia membangkitkan orang mati. Sebelum dia sendiri disalib mati dan dia bangkit. Siapa tuh? Masih ingat gak anak-anak? Yaitu putrinya Yairus yang sudah mati, masih di dalam kamar belum dikubur. Tuhan Yesus bangkitkan. Yang kedua, ada anak muda dari kota Nain. Ya, sudah mati pada hari yang sama dia dikubur. Jadi sebelum sempat dimakamkan, Tuhan Yesus membangkitkan dia dari kematian. Tuhan Yesus kasihan karena dia masih muda. Kemudian ibunya janda, hanya punya 1 anak. Yang ketiga, dalam Yohanes pasal 11, Tuhan Yesus membangkitkannya Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikubur 4 hari loh. Tuhan Yesus bangkitkan.
Dan waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia berkata ya dalam Yohanes 11 ayat 25, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Dan dikatakan barang siapa yang percaya kepada aku, kepada Yesus, walaupun ia sudah mati, dia akan dibangkitkan. Jadi kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, pada saat Yesus datang kedua kali di angkasa, jadi orang yang percaya Yesus yang sudah dikubur, Tuhan Yesus akan bangkitkan mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sudah mati untuk dosa-dosa kita, tapi pada hari ketiga, ya, 1990 tahun lalu, dia mati untuk dosa kita pada hari Raya Paskah, dan pada hari Minggu, ya, dia sudah bangkit dari kematian. Itulah Tuhan Yesus yang kita percayai. Jadi di sini dikatakan, "Aku telah mati untuk dosa-dosa kamu, ya, hai orang-orang di gereja Smyrna, tetapi aku telah bangkit dari kematian." Nah, sekarang kamu lihat ya, setelah Yesus memperkenalkan dirinya, dia menulis surat. Apa isinya? "Aku, Tuhan Yesus, tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Kenapa mereka susah? Karena orang-orang di Smyrna, begitu mereka percaya Yesus, mereka itu dianiaya loh, dikucilkan, dibenci, ya. Bahkan mereka dikatakan di sini kemiskinanmu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Kesusahanmu, aku tahu itu engkau bekerja keras untuk aku." Kok bisa ya orang yang bekerja keras tuh kemudian mendapatkan kemiskinan? Ya, mereka berjuang. Mereka sudah percaya Yesus, tapi mereka berjuang. Dan aku tahu bukan hanya kesusahanmu, bahkan kemiskinanmu, namun engkau, ya, orang-orang yang percaya di kota Smyrna kepada Tuhan Yesus, kaya. Kok bisa ya orang yang miskin secara jasmani, tidak punya uang, seperti pengemis, ya, tidak punya uang, bukan karena mereka di sini malas loh, tetapi karena mereka dianiaya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, kekayaan yang paling kaya secara rohani itu apa? Yaitu kalau kamu, ya, sudah percaya Yesus, kamu dibenci oleh teman kamu loh, karena kamu sudah percaya Yesus. Ada teman yang mau mengajak kamu berbuat dosa, kamu nggak mau, dan mereka benci sama kamu. Nah, dikatakan di sini, namun engkau kaya. Kaya apa? Dalam hal apa? Kekayaan yang paling kaya adalah kita sudah percaya Yesus, diberi hidup yang kekal. Kemudian kita punya iman, kita punya kasih, kita punya panjang sabar, kita punya sukacita, ya, kita punya berita Injil. Ya, walaupun kita ini susah, tapi kita bisa tersenyum. Walaupun kita dimarahi, kita dimaki, tapi kita mendoakan orang. Kita memberkati orang seperti Tuhan Yesus ketika dia disalib. Dia bukan, ya, mengutuki orang yang menyalib dia, tapi dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Yang waktu Yesus berdoa begitu, ada dua orang bertobat loh, yaitu penyamun di sebelah Yesus. Yang pertama-tama mengejek Yesus, tetapi setelah itu dia percaya Yesus. Yang kedua, siapa? Ya, siapa yang bertobat? Yaitu kepala pasukan di bawah, ya, yang melihat Yesus mati. Dia berkata, "Sungguh ini adalah Putra Allah. Aku tahu, ya, kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Tadi saya sudah katakan, kaya apa? Kaya dalam kerohanian. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah sinagog. Nah, di sini diterjemahkan sebagai jemaah, tapi dalam bahasa aslinya itu sinagog, perkumpulan orang-orang yang percaya kepada setan. Kok bisa ya? Jadi orang Yahudi itu menganggap mereka punya perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, tapi mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka tidak percaya Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Nah, orang-orang Yahudi ini, mereka menganiaya orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen bukan hanya dianiaya oleh orang-orang Roma, tapi dianiaya juga oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi menganiaya orang Kristen? Mereka mengatakan, orang Kristen itu kanibal loh. Karena orang Kristen makan roti perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus, anggur melambangkan darah Yesus. Nah, itulah orang Kristen itu makan daging dan minum darah. Oh, mereka itu kanibal loh. Nah, mereka memfitnah ya orang-orang Kristen.
Nah, setan itu kerjanya apa? Setan itu selalu ya, dia ingin ya orang yang percaya Yesus kalau bisa binasa. Contohnya apa? Kalau kamu baca dalam Lukas pasal 22, Yesus berkata ya kepada Petrus, Simon, Simon, lihatlah, iblis sudah mau ya menampi kamu, ya seperti ya, menampi gandum. Dia ingin membinasakan kamu. Tetapi kenapa Petrus tidak binasa? Tuhan Yesus berkata begini, aku sudah berdoa untuk kamu. Nah, kamu tahu nggak apa kerja Tuhan Yesus di surga sekarang? Apa kerjanya? Dia pertama menyiapkan tempat untuk kita loh. Nah, kalau kita di bumi ini ya, tempatnya pindah-pindah ya. Kalau nanti kita sudah masuk surga ya, itu permanen, nggak usah pindah lagi. Dan surga itu ya jalannya terbuat dari emas. Yang pertama dia siapkan tempat untuk kita. Yohanes 14. Kemudian Yesus dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Jangan lupa ya, ketika anak-anak sudah percaya Yesus, Yesus itu selalu berdoa untuk kita. Kenapa dia mau berdoa untuk kita? Supaya iblis ya nggak bisa membinasakan kita. Ya, Petrus sudah didoakan iblis, Tuhan Yesus, sehingga iblis ya tidak bisa membinasakan Petrus. Tuhan Yesus berkata pada Petrus, kalau kamu sudah insaf, sudah sadar, sudah bertobat ya, karena Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, kamu yang sudah bertobat ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi orang-orang Yahudi ini ya bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus di kota Smyrna, menganiaya ya, orang Kristen. Kemudian di sini yang mereka yang dianiaya dengan fitnah. Fitnah di sini ya dikatakan adalah seperti Tuhan Yesus difitnah. Blasphemy ya bahasa Inggrisnya. Waktu Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, orang Yahudi berkata apa? Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Nah, itu bohong ya. Jangan kamu takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, jadi di sini di Smyrna orang-orang Kristen itu dianiaya, ditangkap, bahkan dibunuh, dipenjarakan. Nah, 10 hari di sini betul-betul ya adalah 10 hari. Nah, memang di dalam kerajaan Roma begitu banyak kaisar loh yang menganiaya orang Kristen. Nah, kalau kita lihat ada kaisar-kaisar seperti Kaisar Nero ya. Kaisar yang pada saat itu ya, mereka satu persatu ya menganiaya orang Kristen ya. Sampai ya pada abad keempat baru penganiayaan itu berhenti ketika ada satu kaisar yang menjadi ya katanya orang Kristen. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan ya gerejanya dianiaya? Satu tujuannya, yaitu kalau gereja itu dianiaya, gerejanya akan maju. Smyrna itu diperas, ditekan, tetapi Smyrna itu menjadi gereja yang di dalam kitab Wahyu ada 2 gereja yang tidak dikecam, tidak ditegur kesalahannya oleh Tuhan Yesus. Gereja yang pertama namanya Smyrna, gereja yang kedua namanya Philadelphia. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, gereja yang dianiaya adalah gereja yang maju. Gereja di Tiongkok, ya, ketika dianiaya, waktu Tiongkok itu menjadi tempat yang bebas, ya, gereja di Tiongkok bertumbuh pesat. Nah, sedangkan gereja yang adem ayam yang tidak dianiaya di Taiwan, gerejanya kurang maju. Ya, jadi ada seorang yang menulis kitab sejarah berkata bahwa darah para martir ya orang yang mati demi Tuhan Yesus menyuburkan pertumbuhan gereja. Jadi beberapa dari mereka akan dipenjarakan, bahkan ya yang di kota Smyrna yang terkenal orang itu namanya Polikarpus ya. Polikarpus. Dia itu siapa? Dia itu usianya sudah 85. Dia ditangkap, disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Kalau dia mau menyangkal Tuhan Yesus, dia akan dibebaskan. Tapi dia tidak mau. Dia berkata, Tuhan Yesus ya sudah baik sama saya sampai saya usianya sudah 85 seperti ini. Dia mengatakan dia tetap mau percaya Yesus. Akhirnya Polikarpus dibakar sampai mati. Gara-gara dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Ya, jadi ini Polikarpus berasal dari mana? Gereja di Smyrna. Kapan dia mati? Diperkirakan tahun 155 ya.
Ya, jadi dia lahir tahun 70, ya usianya 85 tahun. Nah, kita lihat di sini terhadap ya penganiayaan, Tuhan Yesus pesannya apa? Hendaklah engkau semua setia sampai mati. Apa itu setia? Setia itu kata penting di Alkitab, ya bahasa aslinya itu pistis, diterjemahkan sebagai SIP, setia, iman, percaya, ya. Setia seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, siapa yang dianiaya sampai mati? Tuhan Yesus tuh disalib sampai mati. Siapa lagi yang dianiaya sampai mati tetap setia dengan imannya? Stefanus dilempari dengan batu. Siapa lagi yang mati tetap setia? Yaitu Yakobus, ya rasul yang pertama mati. Dan di gereja Smyrna, orang itu bernama Polikarpus. Poli artinya banyak, karpus artinya buah. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Nah, kata mahkota ada dua di dalam Alkitab. Diadema itu mahkota raja. Kalau di sini Stefanus itu mahkota juara, mahkota hadiah, ya hadiah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan barang siapa ya yang di sini yang setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan. Artinya kita sudah punya hidup yang kekal. Yang ke-11, nah ini kata-kata yang selalu sama kepada 7 gereja. Siapa bertelinga, kita punya telinga kan? Ya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, ya, Roh kepada gereja-gereja. Artinya begini, ya telinga rohani kita harus kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau anak-anak rajin mendengarkan firman Allah, rajin menonton ya video-video yang ditayangkan oleh gereja, maka iman anak-anak itu akan bertumbuh. Ya, barang siapa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus ya kepada gereja-gereja. Jadi hendaklah orang yang bertelinga yang sudah percaya Yesus mendengarkan. Yang terakhir, barang siapa menang ya. Kalau kamu lihat ya, sepatu yang terkenal namanya Nike. Ya, Nike ya. Nike itu dari bahasa Yunani. Niko, aku telah menang. Ada orang namanya Yunis. Yunike, ya kemenangan yang indah. Menang apa? Kemenangan yang paling menang yaitu Yesus bangkit dari kematian. Kalau kita percaya Yesus, kita sudah menikmati kemenangan Tuhan Yesus yang tidak pernah kalah lagi. Ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Ya walaupun orang di Smyrna, kalau mereka percaya Yesus, mereka bisa saja ya dibakar ya, dengan api. Mereka bisa dimakan oleh singa ya di gelanggang gladiator. Tapi mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut kepada yang bisa mencabut nyawa, tapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Takutlah kepada Allah yang setelah mencabut nyawa bisa melemparkan orang itu ke dalam neraka. Jadi neraka itu kematian kedua. Kalau kita percaya Yesus sampai mati ya, karena iman kita, ini banyak terjadi dalam sejarah gereja, maka kita, apa di sini dikatakan, tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Jadi kematian kedua itu apa? Dilemparkan ke dalam danau api. Di situ apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, menderita selama-lamanya, dan di situ tidak ada kawannya. Jadi anak-anak sudah percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus ya, tidak akan mengalami kematian kedua. Bahkan kalau Yesus sekarang datang, kita yang percaya Yesus tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, karena Yesus waktu dia datang, kita yang hidup menyaksikan ya orang yang sudah mati dalam Yesus dibangkitkan dari kematian, dan kita ini akan diberi tubuh mulia juga seperti orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian karena mereka sudah percaya Yesus. Dan bagaimana? Kita punya tubuh mulia. Jadi kita tidak mengalami kematian. Jadi kita tidak boleh takut kepada kematian, ya. Kalau kita mati, kita langsung dibawa malaikat ke surga kalau percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, orang yang mati apa? Langsung ditangkap malaikat, dilempar ke dalam neraka. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan di situ tidak ada kawan. Nah, jadi di sini kita sudah belajar ya bagaimana Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja di Smyrna. Ya, Smyrna artinya apa? Mur ya. Jadi kayu itu diperas ya sehingga keluar getah-getah yang wangi. Jadi siapa Tuhan Yesus di sini? Itu adalah firman yang pertama dan yang terakhir. Ini adalah gelar dari Allah dalam Yesaya 41, 44, 48. Gelar Yesus kedua siapa? Dia telah mati tetapi bangkit dari kematian. Nah, gereja di Smyrna ciri khasnya apa? Mereka susah, mereka miskin, tapi Yesus bilang mereka kaya. Kaya apa? Dalam kerohanian. Jadi mereka bukan hanya dianiaya oleh orang di Smyrna yang percaya kepada berhala,
tetapi mereka juga dianiaya oleh orang Yahudi, difitnah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Mereka adalah sinagoge, yaitu gereja setan. Ya, jangan takut apa yang harus kamu menderita. Walaupun di antara kamu harus dilemparkan ke dalam penjara, bahkan ada yang mati di antara mereka, yaitu Polikarpus. Ya, dia ditangkap, disuruh menyangkal Yesus, tetapi dia tidak mau. Kalau dia mau, mereka bilang Polikarpus tidak akan dibunuh mati. Tapi dia mengatakan dia mau terus setia pada Yesus sampai dia mati. Akhirnya karena dia tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan orang membakar Polikarpus sampai dia mati. Ya, jadi Polikarpus adalah martir yang sampai mati di gereja Smyrna. Nah, kalau kita lihat lagi dalam pasal 2, kalau kita baca selanjutnya, dan aku akan mengaruniakan kepada kamu, yaitu mahkota kehidupan. Jadi ini adalah Stefanus, ya, mahkota juara. Jadi siapa yang percaya Yesus akan diberi hidup yang kekal. Barang siapa bertelinga, jadi anak-anak yang sudah percaya Yesus pasti punya telinga, kan? Telinga rohani. Apa guna telinga rohani kita? Hendaklah engkau anak-anak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, ya, kepada anak-anak. Itu pada saat firman Tuhan ini diberitakan, anak-anak dengarkan baik-baik, dan Roh Kudus akan memberikan anak-anak pemahaman akan firman Tuhan, ya. Jadi dikatakan barang siapa menang, jangan lupa kata menang itu kata terkenal. Niko, Nike, ya, Yunis, Unike, itu aku telah menang. Apa itu kemenangan yang paling menang? Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan apa? Dia menang atas kematian. Kubur Yesus itu kubur yang kosong. Ya, anak-anak kalau percaya Yesus, anak-anak diberi kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Ya, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita kemungkinan tidak mati loh. Kalau Yesus sekarang datang, dia akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan Yesus, dan dia memberikan kita tubuh mulia. Sehingga kita, kalau saat ini Yesus datang, kamu sudah percaya Yesus, kamu tidak akan mengalami kematian. Nah, tetapi kalau orang tidak percaya Yesus, dia mati, dan kematian kedua apa? Artinya dilemparkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam danau api, di mana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan di situ tidak ada kawannya, ya, seperti yang dikatakan 3 kali oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Ya, mari anak-anak kita tutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk putramu Tuhan Yesus yang mengasihi gereja-gerejanya. Yesus mengasihi kami juga, gereja-gereja Engkau di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya Bapa, ajarkanlah kami seperti saudara-saudara kami yang percaya Tuhan Yesus di abad pertama di gereja di Smyrna, bahkan seperti Polikarpus yang setia sampai mati. Tolonglah kami ya Bapa untuk seperti Tuhan Yesus yang setia kepada Engkau sampai disalibkan mati. Tetapi bukan hanya mati, tapi Yesus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami anak-anak ke dalam pimpinan-Mu. Jagalah kami, ampunilah dosa kami, pakailah kami anak-anak yang mengabarkan, menceritakan Tuhan Yesus kepada keluarga kami, kepada teman kami, supaya mereka juga percaya pada Yesus dan mengalami kemenangan yang paling menang, yang paling baik, yang paling tinggi, yaitu menang atas kematian. Sehingga kalau kami percaya Yesus dan Yesus datang sekarang, kami tidak mengalami kematian. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.